Hai Collegers, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Perang Dunia Pertama. Yap, Perang Dunia Pertama menandai konflik besar pertama berskala internasional di abad ke-20. Trauma perang sangatlah berdampak pada sikap dan aksi para pemimpin masyarakat awam selama Holocaust. Dampak konflik tersebut dan perdamaian rapuh yang dihasilkan sesudahnya menggaung pada beberapa dasawarsa berikutnya yang membuka jalan untuk peristiwa Perang Dunia Kedua dan genosida. Perang Dunia Pertama merupakan salah satu perang paling destruktif dalam sejarah modern. Hampir 10 juta serdadu tewas akibat permusuhan ini. Jumlah itu jauh melampaui jumlah total kematian militer pada semua perang dalam 100 tahun sebelumnya. Tapi sebelum ke pembahasan, Mimin mau minta ke kalian jangan lupa pencet like, comment, and subscribe, dan jangan lupa pencet lonceng notifikasinya, oke? Yuk lanjut. Istilah dari Perang Dunia Pertama. Di Kanada, Maclean Magazine pada bulan Oktober 1914 menuliskan sejumlah perang diberi dan dinamakannya sendiri. Perang ini namanya Perang Besar. Sejarah asal-usul dan bulan-bulan pertama perang diterbitkan di New York pada akhir 1914 dengan judul The World War atau disebut Perang Dunia. Selama periode antar perang ini lebih sering disebut Perang Dunia dan Perang Besar di negara-negara berbahasa Inggris. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua di tahun 1939, istilah Perang Dunia I atau Perang Dunia Pertama menjadi standar. Dengan sejarawan Britania dan Kanada yang lebih suka Perang Dunia Pertama dan Amerika Perang Dunia ke-1, kedua istilah ini juga dipakai selama periode antar perang. Filsuf Jerman yang bernama Ernest Haeckel yang mengklaim bahwa tidak ada keraguan bahwa alur dan tokoh perang Eropa yang dikhawatirkan akan menjadi Perang Dunia Pertama dalam arti sepenuhnya. The First World War, Perang Dunia Pertama, juga merupakan judul buku sejarah tahun 1920 karya perwira dan jurnalis Charles Acord Repington. Latar belakang Perang Dunia Pertama. Pada abad ke-19, kekuatan-kekuatan besar Eropa berupaya keras mempertahankan kekuatan di seluruh Eropa. Sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Berawal tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Rusia, dan Austria. Kemudian pada Oktober 1873, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Liga Tiga Kaisar Jerman yang disebut Dreikaiserbund antara monarki Austria, Hongaria, Rusia, dan Jerman. Perjanjian ini gagal karena Austria, Hongaria, dan Rusia tidak sepakat mengenai kebijakan Balkan, sehingga meninggalkan Jerman dan Austria Hongaria dalam satu aliansi yang dibentuk tahun 1879 bernama Aliansi II. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan saat Kesultanan Utsmaniyah terus melemah. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas hingga Italia dan menjadi aliansi III. Setelah 1870, konflik Eropa terhindar melalui jaringan perjanjian yang direncanakan secara hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Ia berupaya menahan Rusia agar tetap di pihak Jerman untuk menghindari perang dua front dengan Prancis dan Rusia. Ketika Wilhelm II naik takhta sebagai Kaisar Jerman,
Bismarck terpaksa pensiun dan sistem aliansinya perlahan dihapus. Misalnya, Kaisar menolak memperbarui perjanjian reasuransi dengan Rusia pada tahun 1890. 2 tahun kemudian, aliansi Prancis-Rusia ditandatangani untuk melawan kekuatan Aliansi Tiga. Pada tahun 1904, Britania Raya menandatangani serangkaian perjanjian dengan Prancis, Entente Cordiale. Pada 1907, Britania Raya dan Rusia menandatangani Konvensi Inggris-Rusia. Meski perjanjian ini secara formal tidak menyekutukan Britania Raya dengan Prancis atau Rusia, mereka memungkinkan Britania masuk konflik manapun yang kelak melibatkan Prancis dan Rusia. Lalu sistem penguncian perjanjian bilateral ini kemudian dikenal sebagai Entente Tiga. Kekuatan industri ekonomi Jerman tumbuh pesat setelah penyatuan dan pendirian kekaisaran pada tahun 1871. Setelah pertengahan 1890-an sampai seterusnya, pemerintahan Wilhelm II memakai basis industri untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar untuk membangun Kaiserliche Marine, angkatan laut kekaisaran Jerman, yang dibentuk oleh Laksamana Alfred von Tirpitz untuk menyaingi angkatan laut kerajaan Britania Raya untuk supremasi laut dunia. Hasilnya, setiap negara berusaha mengalahkan negara lain dalam hal kapal modal. Dengan peluncuran HMS Dreadnought pada tahun 1906, Imperium Britania memperluas keunggulannya terhadap persaingannya. Nah, itu saja yang akan Mimin ceritakan terlebih dahulu. Selebihnya Mimin bakal ceritain lagi di part 2. See you next video.